Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samal Pariji dari kelas Sejarah Kebudayaan Islam 1A, dan saya di sini akan mempresentasikan tentang Pancasila. Selamat menyaksikan. Oke guys. Materi yang pertama ialah sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pembelajaran sejarah yang dipelajari oleh Bumi Putra memberikan pencerahan serta kemampuan berpikir kritis terhadap situasi politik yang terjadi di India. Materi yang kedua adalah perjuangan bangsa Indonesia masa kolonial Jepang dan sejarah perumusan Pancasila. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial Jepang tidak hanya melalui perang saja, melainkan dari banyak aspek yang ada di Indonesia. Penjajahan Jepang datang ke Indonesia dikarenakan terpojoknya Jepang pada Perang Dunia Kedua dan membutuhkan. Materi yang ketiga adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian dalam pembukaan UUD 1945. Sebagai pandangan hidup bangsa, maka dimanika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan oleh atas kerohanian negara. Materi yang keempat adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Guys, materi yang kelima adalah definisi filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan oleh para peninggi negeri yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat dan menghasilkan 5 sila. Pancasila sebagai ilmu filsafat adalah kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama antara sila satu dan sila yang lainnya. Materi yang keenam adalah Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika menggambarkan bahwa nilai-nilai sila Pancasila melaksanakan aktivitas kehidupan warga negara. Dengan demikian, pada etika Pancasila ini di dalamnya tercantum nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta keadilan. Kelima nilai tersebut menciptakan budi pertiwi negara pada seluruh aspek kehidupan, dan begitu juga kesalahan dan kehidupan masyarakat, misalnya penyalahan gunaan kekuasaan. Materi yang ketujuh adalah Pancasila sebagai dasar ilmu. Pancasila merupakan salah satu kesatuan dari sila-sila yang harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moral etis bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi terlebih dari yang mengangkut manusia harus selalu menghormati martabat manusia. Oke guys, kita ke materi yang ke-8 adalah posisi Pancasila dalam sistem ketenaganegaraan Indonesia. Sistem ketenaganegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD terdapat dua pendapat tentang penafsiran UUD dan ketentuannya. Ada yang berbeda lama dari sama modern. Sedangkan berdasarkan Pancasila sebagai tercantum dalam UUD 1445, tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan tertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan serta dasar negara Pancasila. Yang materi yang ke-9 adalah Pancasila sebagai hak asasi manusia. Pancasila dan hak asasi manusia di Indonesia itu berhubungan satu sama yang lain untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Hak merupakan hak dimiliki setiap manusia yang bersifat mendasar atau pokok yang berasal dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu Pancasila dan HAM sangat berhubungan erat satu sama yang lain, yaitu oke guys, materi yang ke-10 adalah Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbangsa dan negara. Istilah
paradigma merupakan suatu asumsi dasar dan asumsi teoris yang umum, merupakan suatu sumber-sumber nilai, hingga merupakan suatu hukum metode suruh penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat ciri serta kreativitas ilmu pengetahuan itu sendiri. Materi yang ke-11 adalah dinamika pelaksanaan Pancasila dan UUD tahun 1945 sebelum reformasi. Dinamika pelaksanaan UUD pada masa awal kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai 29 Desember 1949. Di awal kemerdekaan UUD dasar 1400 sebelum dijalankan sebagai yang diatur mengingat kondisi lembaga negara yang masih belum tertata baik. Faktor lainnya merupakan UUD dan Undang-Undang Dasar 1445 sangat sederhana sebab dibuat pada waktu yang sangat singkat, kurang lebih 49 hari oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1445 serta PP. Oke guys, materi yang ke-12 adalah dinamika pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah yang tertulis, merupakan hukum tertulis yang tertinggi dan berlaku suatu negara serta bisikan aturan yang bersifat fundamental mendasar. Undang-Undang Dasar berbeda dengan konstitusi menurut Herman Haller dan beberapa pengertian konstitusi, yaitu konstitusi merupakan pencerminan kehidupan politik dalam suatu masyarakat. Oke guys, ini materi yang terakhir adalah telat kritis Pancasila terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Penurunan atau degradi karakter pada peserta didik mulai muncul karena contoh yang tidak baik yang orang lebih dewasa, contoh seperti orang tua dan guru misalnya membuang sampah sembarangan, budidaya terlambat, tidak sembarangan, budaya merokok dan lain-lain. Pendidikan karakter juga bisa menanamkan yang baik sehingga